Halo guys, Eh, kembali lagi saya kedatangan dua tamu yang cantik-cantik. Sebelumnya kita mulai, kenalkan diri dulu kalian berdua, satu-satu, suara yang kuat. Nama saya Naila Anggun Pranata, kelas 4. Lihat dong kamera dong. Nama saya Naila Anggun Pranata, kelas 4. Oke, yang satu. Halo, perkenalkan nama saya Sydney Almira Wahono. Oke, demikianlah mereka berdua sudah kenalkan nama mereka. Sekarang kita mau lanjut. Saya mau ajak mereka ngobrol apa aja lah, karena mereka sudah hadir di sini. Ya, semoga bincang-bincang kita semoga bermanfaat untuk penonton. Oke guys, saya mau tanya dengan Anggun Sasmita ya, kan nama artis itu Anggun Sasmita. Bukan. Tapi ada artis yang nama Anggun Sasmita. Iya, memang. Ternyata dan artis itu yang nama Anggun juga pun manis-manis seperti kamu juga yang nama Anggun. Makasih. Ini benar, kamu bisa lihat di YouTube yang nama Anggun yang artis itu wajah kayak gimana, manis seperti kamu juga. Makasih. Oke, saya mau tanya Anggun dengan Sydney. Tapi sebelum kita lanjut, kalian berdua ada penonton dong untuk subscribe, like, and share, dan bunyikan loncengnya atau Jangan lupa di subscribe, like, comment and share ya. Ulang keras kayak Sydney itu. Jangan lupa di komen, subscribe, and like ya. Terus. Jangan lupa subscribe-nya dipencet tombolnya ya guys ya. Oke. Terima kasih. Ini adik-adik yang muda-muda cantik-cantik lagi ajak teman-teman to please di subscribe, like, share, and bunyikan lonceng. Oke, saya mau ajak mereka ngobrol. Kita nggak tahu cerita apa ini, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Anggun dan Sydney, kenapa kalian berdua kok cantik-cantik begini? Nggak tahu. Kenapa Sydney? Nggak tahu sih dari lahir. Berarti- Nggak cantik kok. Sembarang aja. Ini mereka Biasa berdua. aja. Biasa aja, guys. Mereka berdua ini ciptaan Tuhan yang cantik-cantik. Diciptakan sama Gusti Allah yang sangat cantik-cantik. Dan kalau Sydney bilang nggak cantik, Sydney belum sadar aja. Padahal dia cantik banget sedikit. Oke. Anggun dan Sydney, saya mau tanya sesuatu. Iya. Iya. Aku boleh tahu kalian berdua ini hubungan apa sih? Pertemanan atau saudara atau adik kakak atau bagaimana? Coba jelasin. Pertemanan sejati. Bisa dibilang sahabat, tapi kami lebih suka bilang pertemanan sejati sih. Pertemanan sejati. Iya. Tapi apakah kalian berdua nggak ada hubungan saudara? Namanya ini kalau nggak salah saudara, kalau nggak sahabatnya uti saya. Sahabatnya saudara. Coba yang Sydney tahu apa? Saya tuh pernah dibilangin sama mama. Iya. Itu kita tuh ada hubungan saudara, tapi nggak tahu dari mana. Saya juga nggak tahu. Dibilang sepupu gitu, tapi nggak tahu dari mana saudara-saudara gitu. Iya, masih saudara, tapi siapa? Di mana hubungan saudara gitu? Oh, berarti belum dijelasin sama orang tua kalian? Belum, masih nanya loh. Saudara dah, apa saudara apa mah? Ya pokoknya saudara, masih saudara gitu. Nggak dijelasin urutannya. Enggak. Oh.
Artinya apakah orang tua kalian dengan orang tua Anggun dengan orang tua Sydney bersaudara, atau opo omanya Anggun dengan opo omanya Sydney ada hubungan saudara? Kayaknya sih mamanya ini itu tuh punya hubungan sama putih saya, kayak saudara gitu mungkin. Bagaimana sih? Saudara nggak dari kita sebelum lahir itu loh, maksudnya itu kayaknya wis dianggap sahabat sampai dianggap saudara sendiri. Iya mungkin. Tapi masih tanda tanya. Ya masih tanda tanya. Tapi setahu saya, kalau tidak salah ya, itu orang tua dari orang tuanya Sydney, mungkin kalau disebut opa oma atau tete dan nenek, sama juga dengan tete dan neneknya Anggun ini ada hubungan saudara. Mungkin ya, tapi juga belum tahu soalnya belum dijelasin lebih panjang lebar. Gitu ya. Nah, kalau begitu, atau Sydney mau ngomong apa? Kalau Sydney mau ngomong biar nggak dulu langsung begini aja. Ya. Biar supaya kamu nggak apa ini. Kalau begitu ini pekerjaan rumah buat kalian berdua. Karena ini penting. Tanya ke orang tua, Mak, aku hubungan saudara dengan Anggun itu gimana? Apakah opo oma kita ada hubungan saudara atau dari papa dan mama atau bagaimana, supaya biar tahu. Jadi itu sangat penting tahu kalau saya punya hubungan saudara dengan Sydney itu, atau Sydney punya hubungan saudara dengan Anggun itu dari siapa, saudara sepupu atau bagaimana, itu disebut itu dari apakah orang tuanya atau gimana, agak mau ngomong. Belum tahu. Ya, maka itu saya beri tugas buat kalian berdua. Iya. Nanti pulang tanya orang, kan perlu tahu dong, jangan nanti ini saudara saya tapi saya nggak tahu, dipikir cuma hanya berteman, padahal. Iya, soalnya awalnya kita itu dikenalin sama mamanya ini tuh sahabat sama Oki saja, jadi ngomongnya tuh saudara, tapi aslinya kita tuh dulunya pas masih kecil temenan dari kecil. Dari aku TKA, aku TKB. Iya, kan aku masih TKA, apa masih TKB? Nggak tahu. Ya waktu aku pas TKA, aku masih tahu. Ya, coba nanti mungkin bisa tanya lagi lah, karena setahu saya itu kalian bersaudara itu dari masih hubungan keluarga persaudaranya papanya Anggun dengan papanya Sydney. Papanya Sydney sama papanya Anggun itu masih ada hubungan keluarga. Nah, mungkin lebih jelasnya mungkin coba nanti kalian tanya ke mereka. Cuma setahu saya begitu. Iya. Tapi sih menurut saya nih ya, menurut aku yang hubungan itu mamanya ini sama Opi saya, soalnya mereka tuh deket banget kayak saudara gitu. Dan kalau makanya itu aku sama Siti itu kenalan gara-gara Opi aku sama mamanya ini. Bagaimana sih ngomong? Itu maksudnya itu namanya yang ngomong tuh cuman yang ngomong tuh cuman mama. Cuman Bude. Ya, cuman mama yang ngomong. Yang ngomong saudara cuman mama, tapi mami papi nggak ngomong gitu loh. Iya, dia masih Uti juga masih saudara. Nah, begitu. Oke, kalau begitu PR nanti coba tanya lah, karena setahu saya begitu. Ada hubungan saudara papanya Sydney dan papanya Anggun. Iya. Nah, nanti bisa tanyakan. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Sydney sama Anggun ini kan berteman. Iya. Kira-kira dari kalian berdua ini pertemanannya, kira-kira kalian berdua ini biasanya punya kesukaan apa yang sama? Kesukaannya sih apa? Lupa, udah
soalnya udah lama banget nggak ketemu. Nah, soalnya pulang ke rumahnya yang sama. Pengen dibel. Iya, sama kita pengen dibel. Sama-sama nggak rapi gitu loh giginya. Oh iya. Oke. Berarti kalian berdua kesamaannya di gigi nggak rata ya? Iya. Tapi ternyata kalian punya kelebihan gigi nggak rata tapi cantik gitu. Enggak kok, biasa aja. Cantik kok. Percaya deh, tanya sama yang nonton nanti. Nanti mereka kasih. Kalau mereka berdua cantik nanti jawabnya di YouTube ya. Kalau mereka berdua cantik nanti dibalas. Komen. Iya cantik, ciptaan Tuhan ya cantik. Amin, amin, amin. Setuju. Soalnya kalau bilang nggak cantik sama aja menghina. Ya, setuju. Waduh, ini pinter banget. Setuju banget. Tuh, dengar itu. Kalian semua diciptakan cantik. Kalau Anda bilang tidak cantik, berarti Anda menghina Tuhan yang menciptakan Anda. Dengar itu kata Sydney. Yang penting itu, pesan Sydney itu. Kalian diciptakan cantik. Tidak ada yang tidak cantik. Karena kalau bilang tidak cantik, itu namanya menghina Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan kalian. Setuju nggak? Ya. Setuju dalam sini dong, setuju. Iya setuju banget. Setuju. Ya. Selain kalian berdua kesamaan giginya nggak rata, jadi mau dipasang bel sama teman. Selain itu ada kesamaan apa lagi? Apa ya? Nggak diinget-inget dulu soalnya udah lumayan banget. Nggak ketemu. Apa? Sama-sama Cino. Iya. Sama-sama? Oh iya ya. Iya benar juga ya. Punya deh. Oh iya benar. Berarti kayaknya memang betul kalian bersaudara ini. Saudara sepupu dong? Belum terbukti juga kan kalau gigi kan banyak belum juga yang belum rata. Kalau ini kan juga lumayan banyak orang yang kayak sama. Banyak kok. Itu loh. Ya udah, mudah-mudahan nanti tanya papa dan mama di rumah, semoga mereka jawab benar kalian betul bersaudara. Iya. Nggak tahu juga. Ya, karena setahu saya gitu. Papa Anggi, papa sini tuh ada hubungan saudara. Gitu. Oke. Kesamaan lain apa lagi? Apa? Oh, kakinya sininya benjol. Mana kakinya Anggi? Ini loh yang kelopak mata kaki. Berarti isinya sama Anggi sama? Iya. Loh, iya. Iya. Kok bisa sama ya? Waduh. Cuman yang dia sama sih. Dia sama-sama elek. Nah, Kata berarti guys ini kita sudah temukan kesamaan mereka ada 3. Ya, gigi, sama dahi, ya kan? Sama kaki. Sama-sama kakinya jelek, giginya juga enggak. Dahinya tinggi. Sama, tapi cantik mereka berdua ternyata. itu, tapi ada beda. Aku tinggi dia beda. Nggak usah nyindir. Oh. Dulu aku lebih tinggi ada pada kamu. Masa? Iya. Tinggi kak? Iya, aku ada pada kamu. Iya, baru sekarang. Dari sebelah tinggi. Gitu ya. Masa? Iya. Berarti sini sekarang tinggi berapa meter? 159. Tinggi juga ya. Padahal masih SD loh. Berarti kamu masih bisa tinggi lagi kalau kamu? Kalau nggak salah 155. Tak mungkin. Nggak percaya ya udah. Iya, teman gua aja dari sini. Nggak tinggi. Beda sama yang tinggi dari kamu. Dia masih 158. Kamu tinggal setinggal ini. Kamu 149. Ya aku 55. 196 kalau nggak salah 150 kalau nggak. Coba ya, 150 kalau nggak 155. Kayaknya. Udah lama ngukur. Udah lama nggak ngukur. Tapi situ nggak percaya sih. Udah nggak percaya. Selisihnya sangat jauh. Oh gitu ya. Aku loh, yang lebih tinggi dari dia itu masih 149. Masa dia 155? Masih dia udah 155. Tapi mungkin Apa yang berapa lah? mungkin dia timbang langsung, kamu timbang langsung ya, sudah pernah timbang langsung. Iya, pernah. Itu kan dia langsung timbang. Oh, iya. Di posisi. Berarti mungkin temanmu yang keliling apa? Iya, itu benar. Kalau kau tahu
Pak dulu ukur tinggi badan. Aku di posyandu. Iya. Tempat umum. Ya. Iya. Oke. Ada lagi nggak kesamaan yang lain lagi? Coba tangan. Ada benjolan. Hah? Benjolan? Semua orang mah punya. Ya mah lah. Oh iya, kalau itu sama. Semua orang punya. Garis itu sama. Enggak beda. Enggak ngecek badan. Sama-sama kulit sahabatan. Kulit sahabatan? Oh enggak. Oh, Kalau sini masih lebih terang putih. Kalau anggun sama. ya kalau apa ya? Oh, rambut lumayan sama. Ya kan aduh. Oh iya betul rambut. Ya kan? Rambut sama benar. Ya. Berarti cukup banyak yang kesamaan. Enggak kok dikit di bawah 10. Oh gitu ya. Iya. Oke. Will lihat kamera dulu ada jalan atau berhenti? Oke. Terus selama kalian pertemanan pernah nggak ada salah paham akhirnya ribut-ribut? Ada. Oh iya tentang apa itu? Itu pribadi. Hah? Pribadinya bagaimana contohnya? Itu loh, gini. Dulu tuh pernah berantem, tapi ada suatu hal yang nggak bisa sih. Itu memalukan sekali dalam itu. Dia memalukan bikin artnya baru. Soalnya itu udah lama waktu kecil, terlalu bocil, alay itu. Nggak maksudnya itu. Nah, kayak kita walaupun berantem tetap bersama gitu kayak kita berbaikan. Itu masih bocil makanya berantem. Itu hal ini kayak sinetron. Sepele banget. Kalau sepele dibikin besar. Oh gitu ya. Sekarang enggak. Sekarang gede. Jadi berarti artinya Bocil kita. karena itu tidak baik dan kalian mencoba untuk melupakan itu. Iya, biar pertemanan kita itu kayak nggak rusak gitu. Benar. Setuju. Guys lihat ini dua anak ini pintar banget. Jadi mereka masih muda, masih kecil, tapi cara berpikirnya cukup luas. Mereka bisa menghilangkan atau coba melupakan masa lalu mereka yang pernah buat mereka berantem karena satu alasan, supaya hubungan mereka tidak berpisah, supaya mereka tetap pertemanan, maka masa lalu mereka yang pernah buat mereka berantem itu mereka lupakan sehingga mereka tetap bisa berteman sampai sekarang. Inilah hebat kedewasaan mereka berdua. Adik-adik yang seumuran dengan mereka perlu dicontoh, bahkan yang lebih besar lagi harus dicontoh sama mereka karena mereka membawa pesan pertemanan yang cukup dewasa. Oke, lanjut lagi. Ada lagi ya yang membuat salah paham dari itu selain yang Mau diceritain nggak? boleh. Kalau takut aib. Iya, lu usah aja. Soalnya udah kayaknya. Masa aku bilang takut aib langsung sih dia bilang gak jadi. Soalnya aku suka banget kok dulu kayak ada beberapa hal yang ingat tapi yang lain yang bukan aib itu lupa. Itu 4 atau enggak 5 tahun yang lalu? Iya. Wih lama banget, berarti umur kalian seberapa itu? Masih kecil banget. Aku masih umur 6. Ya, 5. Enggak. Aku umur 7 dulu. Ya udah lumayan lama. Aku nggak salah kok aku umur 5, kamu 6. Dikenalin kita. Oh, dengan mama ya. Iya. Dan Iya. mama terus berpisah jauh banget. Ya, rumahnya jauh. Gak apa-apa, santai. Ini ngobrol santai. Terus kesamaan apa lagi? Sifat ya? Sifat. Nah, sifat apa ya? Beberapa hal ada yang sama sih. Gitu. Contohnya beberapa hal itu apa sih? Ini memakan sekali. Ini aja. Maaf ya kalau alay gitu. Gak apa-apa. Suka ngincer cogan. Iya. Suka? Ngincer cogan pas Suka masih ngincer bocil. cogan. Nyindir? Ngincer, nyari cogan. Kalau ketemu Cogan itu apa? cogan. Cogan. Cowok ganteng.
Cowok ganteng. Oh, Pas masih bocil. maaf, saya masih ketinggalan kalau istilah cowok ganteng itu. Oh iya. Itu tidak salah, itu normal. Kalian adik-adik kalau memang ada masa-masa umur di mana memang makin bertambah umur, memang kalian sudah punya, kalau istilah kata bagaimana? Itu umur 6 sampai 7 tahun. Iya, maksudnya artinya kalian tidak apa-apa itu mulai mengerti yang namanya cowok ganteng itu tidak apa-apa. Nah, itu tidak salah. Itu nggak ada. Dulu nggak ada istilah jogan-jogan gitu. Iya, kayak manggilnya oh itu ganteng sampai diikutin. Iya, caper. Iya, sumpah caper. Oh gitu ya. Iya, caper banget perhatiin. Oh, cari perhatian. Sumpah kalau ingatnya mau gitu. Iya. Jadi guys, ini memang cerdas. Mereka masih umur 5 tahun, 6 tahun, mereka pernah cari cowok ganteng. Mereka sudah mengenal yang namanya cowok ganteng. Jadi memang pertumbuhan yang cukup cepat dan cerdas pemikiran mereka. Ternyata kita nggak nyangka, biasanya orang tua bilang begini, aduh anak-anak masih kecil, jangankan umur 5 tahun, 4 tahun. Ternyata umur sudah SD, udah SMP, udah SMA, orang tua selalu bilang anak masih kecil, nggak tahu apa-apa. Tapi ternyata orang tua tidak sadari, anak-anak masih kecil itu sudah punya rasa suka kepada lawan jenis, itu sudah ada. Jadi ya, mereka berdua ini ternyata masih umur 5-6 tahun, mereka juga sudah tahu yang namanya cowok ganteng. Dan mereka pernah cari-cari cowok ganteng. Tapi itu dulu katanya. Tapi kalau sekarang mungkin karena dengan pendidikan yang makin bertambah, pengetahuan yang makin bertambah, mereka sudah mulai untuk melupakan. Bagaimana Bu? Ada rasa malunya kalau diingat-ingat. Oh lagi. Nah biasanya orang tua itu merasa anak-anak masih kecil, jadi mereka belum tahu hal-hal kayak gitu. Padahal mereka lupa bahwa ternyata anak-anak masih SD, SMP maupun SMA, jangankan SMP SMA, masih SD pun mereka sudah tahu bagaimana tentang lawan jenis, bagaimana tahu tentang cowok ganteng, cewek cantik, mereka udah paham. Jadi kadang-kadang orang tua merasa mereka belum tahu apa-apa, tapi sebetulnya ini contoh seperti Anggun dengan Sydney, bagaimana dulu mereka masih kecil umur 5 tahun, 6 tahun, mereka udah tahu yang namanya cowok ganteng, dan makan mereka cari cowok ganteng. Tapi itu dulu, tapi mereka berdua dengan adanya makin bertambah umur, mereka sudah mulai berpikir dewasa, akhirnya mereka merasa malu kalau mengingat lagi tentang masa lalu, kalau mereka pernah cari cowok ganteng. Sekarang mereka merasa malu, jadi mereka mulai berpikir lebih dewasa lagi untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi, atau mulai merasa malu kalau mengingat masa lalu itu. Tetapi yang terpenting adalah perlu juga orang tua tahu bahwa memang anak-anak memang mereka juga sudah mulai mengerti hal seperti ini. Jadi saya kira orang tua harus perlu edukasi lagi yang lebih penting buat mereka, sehingga mereka lebih baik tahu dari orang tua langsung daripada mereka nanya-nanya kepada orang lain, atau mereka akan melakukan tindakan sendiri, akhirnya mereka akan salah di dalam pertemanan dan di dalam pergaulan, dan bahkan mereka akan dimanfaatkan oleh orang lain yang memang sengaja untuk mau menghancurkan mereka. Jadi ini perlu orang tua harus tahu, sehingga orang tua harus pantau. Jangan dipikir anak-anak masih kecil belum tahu apa-apa, padahal mereka udah paham juga tentang hal itu. Jadi perlu banget yang namanya edukasi dan pantauan orang tua. Untuk anak-anak kecil juga pun yang seumuran dengan Sydney dan Anggun pun mereka harus ini juga harus mengambil hal ini menjadi pelajaran, bahwa mereka tidak segampang itu untuk mau mencari
cowok-cowok yang ganteng atau lain-lain, tetapi mereka harus belajar bahwa mereka tidak melakukan hal itu dalam waktunya atau umurnya. Jadi mereka harus perlu hati-hati di dalam pergaulan. Demikianlah untuk apa yang kita bisa dapatkan dari cerita Anggun dengan Sydney. Semoga ini hal yang sangat memberi manfaat dan edukasi kepada kita sebagai orang tua maupun kepada adik-adik yang seumuran dengan Sydney dan Anggun. Oke, sampai di sini dan saya minta statement terakhir dari Sydney sendiri, Anggun sendiri, untuk bagaimana memberi edukasi kepada adik-adik yang seumuran dengan kalian bahwa kalian jangan lagi meniru tentang apa yang kami lakukan dulu. Mencari cowok ganteng itu hal yang salah. Jadi karena kami telah melakukan hal yang salah dan kami sudah berubah, dan kami harap teman-teman jangan melakukan seperti itu tidak bagus. Oke, segmen dari Sydney dan terserah siapa yang mulai. Menurut aku sih kalian jangan niru kayak masa kecil kita ya, cari cowok atau cowok ganteng. Ya pantas Vendiro adalah menjaga pertemanan. Ya, sudah. Oke, Sydney. Mungkin ada lagi. Kalian nggak boleh niru kita ya waktu kecil, soalnya itu nggak baik. Itu nyari cobaan tuh pekerjaannya orang besar, kita masih kecil, kita mending belajar dulu. Oke guys, itulah segmen dari Sydney dan Anggun yang sangat cerdas kata-katanya. Semoga ini pelajaran yang berharga buat kita sebagai orang tua dan untuk anak-anak. Terima kasih. Sampai jumpa dan bye-bye. Kita ketemu di video berikutnya.